Beasiswa hari ini? Alhamdulillah perasaannya senang sekali karena sudah akan disupervisi sama Bu Yuni. Oke, baik Bu Riswa. Saya ingin sedikit mengorek sesuatu yang berkaitan dengan supervisi kita. Berarti ya saya ini ada sangunya ya Bu Riswa ya. Jadi umpama saya observasi itu sudah saya pinta RPP-nya kemarin, sudah saya lihat keren sekali RPP-nya Bu Riswa, modul ajarnya benar-benar tata diferensiasinya muncul, dan berkaitan dengan itu saya ingin bertanya ke Bu Riswa, bukan bertanya, saya ingin menggali sesuatu dari Bu Riswa. Kompetensi apa ya yang sebenarnya ingin dikembangkan oleh Bu Riswa dalam kaitan observasi besok? Jadi nanti saya itu rencananya yang penting saya lakukan itu untuk kompetensi memotivasi siswa, Bu Yun. Jadi memotivasi siswa untuk aktif dalam kegiatan pelajaran yang saya lakukan itu sangat penting yang pertama. Kemudian bagaimana menerapkan pembelajaran diferensiasi sehingga materi yang saya sampaikan itu benar-benar masuk ke peserta didik. Gitu. Okay. Jadi berkaitan dengan bagaimana memotivasi siswa, Bu Riswa merasa ini kompetensinya ingin ditingkatkan. Sejauh mana Bu Riswa ingin saya mengobservasi jenengan nantinya? Jadi apa yang harus saya lakukan? Ya, harapan saya karena Bu Yuni ini sebagai calon guru penggerak ya, banyak nanti Ibu Yuni banyak mengobservasi dalam hal apa, misalnya saya ketika belajar itu kurangnya di mana, kenapa sampai anak-anak itu tidak termotivasi. Jadi cukup hanya sekedar tahu aja, tuntas kegiatan dilakukan pembelajaran terus menilaikan, hanya itu saja. Harapan saya nanti Bu Yuni memberikan masukan kepada saya bagaimana cara memotivasi siswa. Jadi nanti saya mengharapkan saya bisa mengaktifasi jenengan ya. Baik, berkaitan dengan itu, bagaimana penilaian Bu Riswa berharap dengan apa yang kita kembangkan nanti? Penilaian diri ya Bu Yuni ya. Karena saya merasa saya kurang lemah di memotivasi siswa Bu Yun, jadi harapan saya nanti Bu Yuni memberikan masukan bagaimana teknik memotivasi siswa Bu Yun, mungkin melalui pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang benar-benar bermakna Bu Yun ya. Oke, baik. Dan dari ini semua, harapan terbesar berkaitan dengan observasi yang akan kita lakukan nanti itu apa? Harapan terbesar nantinya hasilnya setelah nanti Bu Yuni mengobservasi saya bisa merancang kegiatan belajaran yang sesuai dengan peserta didik, karakter peserta didik, mulai dari rancangan, penerapan hingga evaluasi, sehingga nantinya saya bisa mendapatkan umpan balik dari Bu Yuni. Nanti saya dari umpan balik itu saya bisa memperbaiki, saya tahu di mana letak kesalahan saya atau di mana yang menyebabkan anak-anak menjadi seperti ini itu apa, akhirnya saya bisa memperbaiki Bu Yuni. Sebenarnya bukan salah ya Bu Riswa, tepatnya kita kurang pas. Saya bukan salah ya, karena tidak ada salah dalam sebuah proses. Yang ada yaitu mungkin ketidaktepatan posisinya atau ketidakpasan waktunya. Jadi bukan salah. Karena pembelajaran kita itu kan terus akan berjalan. Kontinuitas pasti ada. Baik, berkaitan dengan itu semua, Bu Riswa, terima kasih berarti untuk ke depan besok pada saat supervisi, semoga tidak ada halangan yang menyertai dan kita dapat melakukan supervisi observasi dengan baik, dan anak-anak tentunya dapat menjadi support system buat kita semua. Pembelajaran berpusat pada anak
dapat kita lakukan dan dapat kita berikan input dan output yang luar biasa untuk masyarakat kedepannya. Terima kasih. Selamat pagi Bu Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Biasa masuk semuanya ya. Dika, masuk Dik. Semangat Dik. Ada yang sakit? Tetap semangat ya walaupun di jam-jam yang ngantuk ya. Tetap semangat Dik. Anak-anak, hari ini kita mereview lagi materi, masih ingat ya materi-materi tentang seni lukis? Ingat ya, kemarin nilainya kerjakan PTS bagus apa bagus? Belum tahu nilainya. Nanti kerjakannya anak-anak lancar atau belum lancar? Lancar ya, aman ya? Nggak ada yang repot? Alhamdulillah. Di sini Bu Niswa cek lagi, alhamdulillah. Dari 2 latihan melukis sebelum dan nantinya kita praktek, anak-anak yang bagus-bagus. Oke, tapi banyak yang masih mirip sama yang ada di Google. Ya, banyak yang nonton di Google. Sering sama sih, kita semuanya bisa buka. Oke, santai ya. Nah, anak-anak sebelum masuk, Bu Niswa mau cerita. Perhatikan, ini anak-anak kita sama-sama berliterasi, bisa menentukan. Tahu ini lukisan karyanya siapa? Betul, Vincent van Gogh. Ternyata adikku luar biasa ya. Adikku lahir di zamannya Vincent van Gogh. Adikku tahu banget ini lukisannya Vincent van Gogh. Terus mulai saya topik. Vincent van Gogh. Nah, ini lukisan Vincent van Gogh. Ya, jadi ceritanya Vincent van Gogh itu dulu sebenarnya bukan pelukis sebenarnya. Bukan pelukis, dia seorang pekerja. Jadi yang kerja di kantor. Terus orangnya itu kerja orang di karyawan, rutinitasnya sehari-hari itu monoton. Akhirnya dia bosan. Vincent suka melukis. Lukisan zaman dulu anak tahu lukisan Mona Lisa? Tahu. Zaman dulu lukisan yang seperti ini itu dianggap jelek, tidak laku. Nah, zaman dulu yang terkenal ada lukisan realis seperti ini Mona Lisa yang laris dijual. Sementara lukisannya Vincent van Gogh seperti ini tidak laku. Orangnya melukis seperti apapun, karakternya seperti ini nggak laku. Sampai dia nggak berhenti melukis ya, berhenti melukis kemudian lanjut jadi karyawan. Setelah itu jadi karyawan menuntut lagi dia sedih. Jadi orangnya depresi, nggak punya uang sama sekali. Terangkat di jalanan. Padahal kayak ini ya bagus sekali, tapi waktu itu zamannya nggak laku. Setelah itu ponakannya bilang, pamannya bilang, paman sampai nanti lukis aja. Suatu saat nanti lukisanmu pasti akan mendunia. Terus akhirnya dia bikin. Ini terinspirasi dari suasana malam. Judulnya Starry at Night. Saat itu dia sambil berangan-angan di luar, terus melukis tentang bintang. Tulisannya seperti ini. Masih ingat itu lagi apa? Masih yang diwujudkan pakai cat ini. Catnya seperti ini bahasa. Nah ini tulisannya Vincent van Gogh. Nah, tapi dijual pun sampai saat itu tetap nggak laku hingga akhir hayatnya dia menderita. Nggak laku. Nah saat itu ada perubahan seni. Nah saat ada perubahan seni kemudian
dijual seharga miliaran rupiah, tapi orangnya sudah meninggal. Nah itu cerita sebenarnya Vincent Van Gogh. Walaupun dia sudah meninggal, tapi dia masih meninggalkan karya seni. Walaupun dia tidak bisa menikmati layanan, dia bisa meninggalkan karya seni. Nah itu cerita sebenarnya Vincent Van Gogh. Tapi tetap ada nilainya, positifnya tetap berkarya walaupun dia waktu itu tidak laku tetap berkarya. Jadi anak-anak itu ceritanya. Sekarang berusaha tanya. Siapa yang bisa angkat tangan ya? Siapa nama bapaknya Bumiswa? Siapa yang menyemangati Vincent Van Gogh tetap berkarya? Tidak? Ayo, kalau ada Kak Mami. Enggak, siapa? Saya nggak tanya namanya loh ya. Siapa yang menyemangati Vincent Van Gogh tetap berkarya? Bumiswa. Bumiswa ada masalah. Yang nonton siapa yo? Siapa ya yang menyemangati tadi orang saja? Saudaranya, siapa lagi tadi? Ponakannya, betul, ponakannya. Ternyata sampai tadi kegiatan berliterasi kita anak-anak benar-benar mendengarkan ini. Luar biasa, tepuk tangan buat sembilan. Jadi itu tadi cerita tentang Vincent Van Gogh. Anak-anak kita mereview materi kemarin ya. Anak-anak gimana? Waktu pelajaran ketika Bumiswa ada tugas itu melukis. Yang pertama kan temanya bebas ya. Terus yang kedua kan temanya Bumiswa tentukan. Yang bebas anak-anak ada kesulitan apa enggak? Buatan. Hasilnya bagus-bagus tak Kak? Lumayan. Nggak ada kesulitan, benar nggak ada kesulitan. Masa waktu dibebaskan nggak ada kesulitan bikinnya. Masa sampai nggak bingung nyari inspirasi, berarti aman nggak perlu ke Google dulu langsung digambar gitu. Buatan. Ternyata anak-anak harus kemana dulu? Lihat Google dulu kan ya. Terus hasilnya ketik sama Google apa benar-benar sampai rubah? Plek ya? Kenapa kok plek? Bisa tanya. Tidak punya inspirasi. Hah? Tidak punya inspirasi lah. Ya itu sulitnya dilukis itu mencari inspirasi ya. Nah, anak-anak kira-kira sekarang Bumiswa mau memberi ilmu tentang mencari inspirasi lukisan mau apa tidak? Sebelumnya Bumiswa ngasih, silakan buka HP-nya. Oke semuanya. Boleh buka HP-nya semuanya. Sudah dibuka? Internet aman? Nggak bawa? Dika nggak bawa kenapa Dik? Lupa atau gimana? Boten punya HP kan ya? Boten punya? Oh iya nggak apa-apa ya. Nggak punya berarti Dika join sama Zafran join ya. Oke. Nah anak-anak ini ada platform ya yang ada dibuka di Chrome. Namanya Adobe Firefly Generative AI. Nah kalau di Indonesia kan namanya Adobe Kunang-kunang. Tapi ini istilah dari asli pembuatnya adalah Adobe Firefly. Sudah dibuka semuanya? Nah di sini ada 4 icon ya, 4 icon. Ada 4. Ini ada generative fill, text to image dari bahasa Inggris ya, generative shape fill, generative remove. Nah, untuk yang fill ini bisa diatur, nanti anak-anak bisa mengisi bagian-bagian tertentu dalam gambar ini. Nanti caranya pilih yang begini, see how, tapi ini harus ada prosesnya lagi.
kedua, create with Firefly pakai text to image dari kata-kata kalian yang ada di pikiran kalian diubah ke gambar. Nah, ini ya, nanti yang keren ya. Terus yang ketiga, bisa pakai shape fill. Kamu punya bentuk buku polosan, bingung isinya, diisi. Nah, pakai ini. Nanti ada isian-isian yang dibuat sama AI. Yang terakhir, generatif remove. Nah, ini bisa misalnya sampai punya foto, punya karya, foto atau foto. Ini nanti bisa dihilangkan. Misalnya ada bagian-bagian yang harus dihilangkan. Oh, ini suasana kota Semerawut, saya isi tok, saya ganti background yang lain. Nah, ini salah satu aplikasi lukisan terbaru pakai AI ya. Jadi anak-anak, kita sekarang pakai satu dulu ya. Nanti kita untuk minggu-minggu berikutnya pakai yang lain. Coba yang text to image buka. Sudah? Text to image. Nah, sudah dibuka text to image. Anak-anak kira-kira hari ini wes suasananya panas seperti ini. Punya inspirasi nggak untuk dijadikan suasana hari ini? Misalnya suasana hari ini anak-anak sedang jatuh cinta sama orang tuanya. Nah, kita dulu ya, si SMP. Misalnya sudah suasana berbunga-bunga, Bu. Saya lagi dapat kamu 1 juta. Boleh, ini nanti kata-kata itu yang sedang ada di pikiran kalian hari ini bisa dimasukkan untuk menjadi inspirasi. Dituliskan di sini, ya. Diketik. Ini kalau di versi bahasa Inggris namanya prompt. Kalau versi bahasa Indonesia mengingatkan. Ditulis, Buniswa ini sekarang pikirannya sedang memikirkan ayah dan ibunya Buniswa. Saya ingin hari ini punya lukisan tentang ayah dan ibunya Buniswa. Saya tulis di sini. Bapaknya Buniswa sudah meninggal, tapi ibunya masih ada. Nanti sudah lama banget. Nah, saya ingin menggambar tentang orang tua dan saya. Saya tulis lukisan ayah dan ibu. Saya tulis. Kenapa kok saya tulis lukisan? Kalau misalnya saya nggak nulis lukisan, nanti bentuknya bisa berupa foto. Jadi ditulis bentuk lukisan, ya. Lukisan, boleh kan kalau saya tulis juga boleh. Lukisan ayah dan ibu sedang mengajak anak perempuannya terbang ke atas langit di daratan dengan memakai sayap dan suasana langit yang penuh bintang, kekilauan seperti di surga. Kata-kata itu harus ditarik panjang. Jangan terlalu pendek, tulisan kok jangan. Ya, lukisan gerakan itu untuk Buniswa. Kemudian saya klik yang menghasilkan. Kalau versi bahasa Inggrisnya generate ya. Klik dulu ini. Klik. Nanti keluar 4 gambar. Bapak Buniswa kok pirang? Nah, nanti bisa Buniswa nanti lukisannya ganti orangnya, diganti misalnya kartun. Ayah dan ibu dalam bentuk kartun bisa diterapkan. Anak-anak dalam bentuk lukisan dalam bentuk kartun. Ini kan realis ya. Anak-anak ganti lukisan ayah ibu apa dalam bentuk kartun sedang mengajak. Nanti keluar yang kartun. Ini gambarnya ada 4 gambar dengan posisi yang berbeda. Itu yang dihasilkan oleh Adobe Firefly. Ini gambar kayak gini. Nanti kalau nggak lihat anak perempuannya saya nggak suka. Ini gandengan. Anak perempuannya ngambil ini gandeng. Ini ngawang. Anak-anak silakan memilih. Ini buat inspirasi. Nah, nanti di download. Downloadnya gratis ya. Di download. Nanti masuk ke galeri kalian. Oke ya. Nah,
Ini sudah jadi interest. Ya. Nah, ini sebenarnya bagus, tapi apa? Kurang orisinil. Bukan karya kalian sendiri, bisa minta karya kalian sendiri. Ya, orisinil. Nah, makanya bisa kasih solusi pakai AI atau Firefly. Sudah? Paham nggak? Kira-kira ada yang ditanyakan? Aman? Rizal? Abil? Sekarang dibayangkan, kalau misalnya sampai kayak gini, cara kayak gini, kendalanya apa? Kendalanya apa? Kendalanya cuma pakai internet dulu. Karena ini butuh pakai internet, ya lancar ya. Ada lagi? Nggak ada kendala, memudahkan ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Barangkali ada yang belum paham caranya. Sudah sangat paham? Adam, aman Dam? Buku mulai Adam. Aman ya? Nah, sekarang silakan Bu Niswa punya LKPD ya. Ini LKPD-nya. Jadi ini nanti anak-anak silakan berdasarkan hobi kalian dikerjakan berdasarkan hobi. Kita sampai kemana dikerjakan. Misalnya jika senangannya jualan sepeda motor. Kita botan. Jika hobinya otomotif, istilah kerennya derek otomotif ya. Nah, ini yang diisi sesuai hobi kalian masing-masing sebagai inspirasi lukisan. Misalnya hobi kita naik Lamborghini. Nanti pakai Adobe Firefly-nya, mencarinya berdasarkan minat dan hobi sampean. Misal jika ditulis lukisan anak remaja sedang menaiki sepeda motor modifikasi dengan warna metalik menjreng motor gede, itu boleh detail ya, sambil tersenyum di jalanan kota, suasananya dituliskan sesuai hobinya sampean sendiri-sendiri. Terus misalnya yang suka traveling ke gunung, lukisan 5 sahabat. Misalnya yang suka traveling ke gunung, tulis saja lukisan sama sahabat misalnya. Lukisan 5 sahabat, laki-laki dan perempuan ditakan. Dalam bentuk kartun boleh, dalam bentuk anime boleh ya. Lukisan 5 sahabat sedang berjalan-jalan ke arah gunung dengan memakai baju, boleh ditakan bajunya, bentuk wajahnya kartun anime boleh. Yang suka main game boleh ditulis lukisan 2 petarung FF apa namanya? Mobile Legends boleh. Sampai hobinya main game, dijadikan inspirasi lukisan petarung 2 petarung FF sedang bertarung dengan menggunakan pedang berkilau di suasana gurun pasir, ditulis aja di AI tadi ya, sesuai hobi kalian. Yang suka game silakan pakai game, inspirasi dengan tema game. Yang suka otomotif pakai otomotif, yang suka traveling boleh, yang suka kuliner juga boleh ditulis lukisan anak sedang membawa makanan untuk ibunya. Ditulis ya, bentuknya ditulis dengan kata lukisan, ada gambarnya lukis. Nanti kalau misalnya boleh bentuk kartun boleh ya. Sudah paham? Nah, ini KPD-nya saya bagikan. Setelah itu ada waktu beberapa menit, cepat kayaknya ya ini ya. Ditulis di sini. Yang pertama temanya, alirannya. Misal kalian bikin aliran apa? Realis, tulis realis ya. Surrealis boleh, abstrak juga boleh. Terus di sini, terus di sini kata-kata yang kamu nanti bakal tuliskan di sini. Kata-katanya apa dituliskan. Setelah itu sampai generatkan, tadi ya, digeneratkan, baru nanti hasilnya muncul seperti apa deskripsikan. Ya, sudah paham? Oke, saya bagi semuanya.
Belakang ya. Waktunya kira-kira berapa menit ya? 10 cukup? Ada yang ini lebih? Sama aja ya. Silakan. Kalau ada kesulitan boleh tanya ke Bu Bisma. Alirannya ada Bisma, nanti kita ada Bisma ya. Boleh. Kalau yang kan harus sama persis. Misalnya saya kesulitan ya, harus boleh pakai yang bahasa mati ya. Bahasa mati itu kan nanti minggunya bisa lebih kayak aku ya. Menit ya. Cukup ya 10 menit ya. Berarti nanti berakhir di jam 11 lebih 10. kalau sudah selesai boleh langsung. Silakan, dulu. Dulu jawab ya.
semua. Buatan Bu. Iya, dituliskan. Ini yang ada di pikiran dituliskan di AI. Malam. Itu buat apa? Itu berarti akunnya. Dengan satu. Kalau misalnya aku gantian pakai itu ya. Nanti waktu sendiri. Oh, berarti jadinya nggak berapa kali. Nanti cuma satu kali. Yang pertama pakai itu ya nanti ya. Nanti saya nggak langsung minta premium gitu ya. Oke, berarti ini bimbingannya akan ya. Sini ada wifi-nya. Taman baca. Bakso balik. Berarti akunnya dengan satu. Kalau misalnya aku gantian pakai itu ya. Itu waktu sendiri. Oh, berarti udah dicoba berapa kali? Tadi cuma satu kali. Dicoba kalau pakai itu ya nanti ya. Atau coba lagi. Langsung minta premium gitu ya. Oke, berarti ini bimbingannya akun ya. Sini ada wifi-nya. Taman baca. Bakso balik. Ini sebenarnya taman baca ada, cuman ya nggak kuat sinyalnya ya. Nggak sampai. Tadi sampai, sekarang nggak sampai. Ini 3 menit lagi ya. Sudah ketemu gambarnya ya semuanya. Oke, jadi yang ketiga itu anak-anak hasilnya gimana setelah dimasukkan ke AI? Boleh berdasarkan hobinya ya. Sambil boleh nanti ya, tukangnya itu foto yang
Bagus nggak buat kalian nanti kalau bikin lukisan? Bagus. Ya, jadi ada ide lagi. Kalau misalnya bikin lukisan lagi, selain ini juga bisa. Oke, kalau misalnya nanti kreditnya habis pakai akun yang lain ya. Nah, sekarang setelah ini Biswa kepengen dua di antara kalian maju buat mempresentasikan. Tapi sebelum itu anak-anak kita bergerak dulu ya. Bergerak di mana? Cukup kan nggak ini tempatnya? Gerak dulu ya. Bergerak apa? Yang kita bergerak bersama. Olahraga. Olahraga. Sebentar ya. Kita bergerak bersama. Sudah pernah senang singkong? Sudah pernah kayaknya ya? Belum? Yuk, kan tadi baru tahu ah? Nah, kan tadi anak sudah agak pusing ya agak pusing enggak kayak gampang ya, aman ya, karena ada bantuan AI. Nah, sekarang kita bergerak bersama. Oh iya, berarti oke, berarti anak-anak karena waktunya mepet banget, senang singkongnya kita ganti di hari yang lain. Sekarang bisa minta sampai yang mau maju depan ini. Bisa punya apa ya ini? Yang mau maju ke depan dapat apa Bu? dapat apa ya? Ya, saya yang mau maju dulu, Bu Lisa tawarkan. iPhone. iPhone. iPhone tulisannya kok. Siapa yang mau maju ke depan? Enggak ada. Kalau maju kamu dapat hadiah. Random. Mau Ropik maju. Loh, buatan, Bu. Ropik. Ayo, maju Ropik. Nomor 2 aja Bu. Lah, kenapa harus nomor 2? Masa kamu mau jadi yang kedua terus? Ayo Pik, jadi Ropik gak apa-apa pilih yang kedua. Ayo, Sudah terbiasa. emang jadi yang pertama. Dika siapa? Bagus saya maju depan siapa? Loh, kenapa? Bu Niswa ini sama lah pokok malu-malu, ha? Dapat hadiah loh ya. Ya. Ayo Nes, maju Nes, Ines. Oke, Ines maju ke depan. Nah, ini hadiah dari Bu Niswa, walaupun belum sudah dapat hadiah. Oke. Nah, silakan Ines. Sama HP-nya dibawa Ines. Belum. Tak habis. Matikan ya nak ya. Oke, Ines silakan dibacakan. Antara lukisannya saya itu realisme. Ide yang saya gunakan tadi itu karena hobi saya itu menyanyi, maka saya pakai ide yang menyanyi. Oke, Mbak Ines ini calon artis. Calon penyanyi ojo boyo. Iya, ini calon penyanyi internasional. Nanti dia akan go internasional. Hobinya menyanyi. Jadi dia terinspirasi dari nyanyi ya, penyanyi. Oke, silakan dibacakan. Tadi itu lukisan seorang anak perempuan sedang bernyanyi di panggung dengan riang gembira, serta di bawahnya banyak sekali penonton yang bertepuk tangan menikmati. Nah, itu tadi deskripsi kata-kata yang dimasukkan dalam AI versi Ines. Sekarang boleh ditunjukkan gambarnya. Oke, sebentar ya anak-anak, maaf gak kelihatan. Jadi sebenarnya mau tak inikan ke tapi waktunya nggak lama. Nah, ini ada gambar. Nanti bisa di grup ya. Mungkin bisa di grup downloadannya. Boleh temannya bisa dilihat. Sudah didownloadkan ya. Nah, anak-anak boleh mengamati lewat grup kelas hasil downloadannya Ines dari kata-kata yang tadi. Oke, silakan diamati. Di grup kelas kalian ada gambar yang dikirimkan Ines ya. Nah, itu hasil dari searchingnya Ines di AI.
Wadah. ceritakan hasilnya. Ines, Hasilnya itu sesuai banget ya sama yang saya ingin. Di sana itu ada seorang anak perempuan yang sedang bernyanyi dengan riang gembira dan dikelilingi banyak sekali penonton yang bertepuk tangan menikmati. Para penonton membentuk lingkaran sedangkan anak yang sedang bernyanyi itu berada di tengah-tengahnya. oke, luar biasa ya nak ya. Tepuk tangan buat Ines. Itu tadi. Jadi anak hari ini sampai sudah bisa mencari ide dari apa? AI. Makasih Mbak Ines ya. Semoga tadi kenang-kenangan dari saya bisa terbawa sampai besok. Mendadak karena tadi kenang-kenangan dari saya Ines menjadi pelukis. Enggak, silakan duduk. Terima kasih. Ada lagi satu lagi yang nomor di depan. Ganti. Ada lagi. Adiko, anime, wibu. Adiko boleh. Adiko boleh maju Pak Ketua. Gak ada itu. Gak ada apa? Gambarnya. Boleh di screenshot gambarnya. Ini hadiahnya banyak, masih banyak di sini. Ada, Bu? Sudah siap, Bu? Ya. Baru apa yang lainnya yang sudah siap? Abil, boleh Bil, maju Bil. Delapan di depan, boleh 8. Evan, Boten. Kenapa? Nana kenapa? Sudah siap. Jam berapa ini? Tanggal presentasinya sudah siap. Oke, tanggal presentasinya jam ini. Inspirasi dari Indonesia praktek lukis. Berapa anak saya presentasikan inspirasi dari anak-anak senang apa tidak? Tadi ya. Kemarin bingung boleh enak. Ibu anak gimana senang apa tidak? Kemarin bingung boleh enak YouTube kok ya. Terus YouTube hasilnya sama persis seperti itu. YouTube. Ada lagi Google atau Pinterest. Karya terus itu karya masuk di sampai Citra. Karena ada lagi apa ya? Amin contoh plagiat. Plagiat. Jadi kalau sudah waktunya AI, jadi namanya sampean plagiat. Jadi kalau sudah pakai AI itu biasanya beberapa dan saya ada AI langsung kan dijadi karya sendiri. Di beberapa mungkin ada bisa menghasilkan dari Adobe tapi di contoh sudah ada karya makanya nanti karya yang boleh dikembangkan dari Adobe misalnya di AI namanya karya boleh dirubah sangat boleh sama di AI nanti warnanya apa bisa dimana oke jadi gimana untuk hari ini gimana teman-teman kalian kenapa tidak jadi ada ide untuk nanti punya bikin karya Gale gimana perasaan hari ini Gale? Senang. Gale tadi jadi apa? Gale sudah nemu? Jadi apa Gale? Oke, luar biasa. Hasilnya bagus apa enggak? Yang kamu perintahkan pakai Adobe. Tetap semangat ya Dika ya. Terus Dika ada. Gimana perasaan hari ini? Ada semangat ya Dika ya. Terus inspirasi lukisan ada. Gimana perasaan hari ini ada? Selain tahu untuk lihat inspirasi lukisan ada? Senang ya? Senang toh? Ya kan apa semuanya berbeda karena ini kok ada pengetahuan. Senang ya? Memudahkan ya? Membimbing anak-anak berarti hari perhatian semakin banyak satu pengalaman mencari ilmu memudahkan ya? Dari apa? Anak-anak dari AI makanya aku melakukan satu pengalaman mencari inspirasi dari apa? Hari ini sampai AI dan pakai proses yang namanya adalah karya anak-anak sudah hari ini panen karya nilai yang berproses yang namanya anak-anak inspirasi yang menggunakan dari jadi anak-anak Pak kita bekerja apa? Inspirasi yang menggunakan di pakai jadi anak-anak siapanya menggapi lukis pakai siap semuanya bondol siap-siapnya sudah siap praktekkan hari sudah siap kayaknya sudah siap
ya bikin apa sampai besok bisa belum ada apa berarti bisa silakan yang kalian Tidaknya. jadi nggak sudah ada rumah ya besok silakan yang kalian bikin besok ini dipraktekkan tariknya. Jadi tugasnya apa besok? Melukis. Melukis. Nah, hari ini ya pelajaran hari ini kita namanya terus aja ya. Ini waktu yang singkat mendapat dengan bermanfaat. Kita sampaikan manfaat yang banyak hari ini apa saja nanti manfaatnya? Manfaatnya banyak ya. Apa saja nanti manfaatnya? Sesuai dengan mencari inspirasi sebenarnya juga bagus ya. Sesuai dengan harapan ya. Sesuai dengan keinginan kalian. Nah, ini tadi ya manfaatnya AI. HP saya nggak sih main game, tapi bisa mencari referensi yang baik atau referensi pelajaran. Jadi ya, manfaatkan HP kalian sebaik-baiknya. Oke, sampai di sini dulu ya. Ini baik hari ini. Baik, hari ini kan anak-anak saja. Belum. Bisa kasih ribet aja nilai sampai PTS saya tambahkan karena Ini ayam. bisa kasih membawa HP dan mengikuti pelajaran tidak ada yang aman dan sebagainya. Jadi karena apa ya itu adalah terima kasih ya sudah 100 semangat tambahan 100 plus Assalamualaikum apa ya itu aja ya. Terima kasih karena Mas Yosar hari ini sudah melaksanakan kami atas mohon maaf yang menyita waktunya sampai pada seandainya nanti ada kurangnya ada kepentingan seandainya nanti ada kurangnya saya masih bisa untuk memberikan hal ini tapi ada yang bapak yang tidak paham ada di luar Kuenya juga. Oh, namun itu mbok. Oh, jenenge Bu. Ini di bawah. Alhamdulillah sehat ya Bu Niswa. Alhamdulillah sehat berbiasa ini. Jadi kemarin kita sudah melakukan kegiatan supervisi gitu berkaitan dengan pembelajaran jenengan yang kemarin secara sangat luar biasa sekali. Izinkan di sini saya untuk menyampaikan hasil supervisi saya kemarin berkaitan tersebut bagaimana Bu Niswa menilai performa Bu Niswa sendiri untuk pelaksanaan kemarin. Jadi kalau menurut saya cukup baik, namun saya rasa perlu peningkatan dalam beberapa hal. Jadi antaranya
Terus kenapa sih Bu Risma menilai itu harus ditingkatkan hal-hal yang kita tadi itu? Karena menurut saya motivasi itu penting. Jadi sebagai dasar sebelum saya memulai belajar, anak-anak harus termotivasi dulu. Iya, Baru bisa menyampaikan materi ajar. kita rasa berhasil ya kalau anak sudah termotivasi untuk belajar seperti sekarang. Terus boleh saya menyampaikan hasil kepada saya kemarin? Baik, Bu Risma, saya mengamati pada saat Bu Risma mengajar kemarin dari tablet pembelajaran itu, karena memang kebetulan yang diajar kelas 9 ya Bu, tentu saja cukup basic, kemudian anak-anak sudah bisa berterima dengan kehadiran jenengan dan jenengan bisa hadir penuh untuk mengajar di kelas tersebut. Kemudian jenengan mencoba membuka dengan materi yang sebelumnya, mengkaitkan dengan materi yang sebelumnya. Dengan luar biasa sekali, anak-anak bisa mengaitkan apa yang mereka dapatkan di pelajaran sebelumnya sebelum masuk rangkaian pembelajaran berikutnya. Dari itu semua sudah sesuai dengan apa yang panjenengan inginkan tentunya ya. Dari kemarin kita sampaikan observasi kemarin, jenengan ingin menumbuhkan bagaimana anak-anak memahami pembelajaran yang Anda ajarkan. Terus kemudian saya juga melihat ada beberapa anak yang masih belum melakukan yang seharusnya, seperti membawa HP yang harus ada pulsanya gitu. Karena kan kemarin pembelajaran berkaitan dengan AI ya, jadi kalau nggak ada pulsanya sama juga bohong, hanya bawa HP saja. Kemudian saya juga mengamati bahwa standar yang jenengan lakukan itu berkaitan dengan proses belajar pembelajaran itu tadi ada ini ya, ketidakteraturan, mungkin karena kita sama-sama terkadang dikejar waktu dan sebagainya atau dikejar target pembelajaran, sehingga saya rasa pada saat pengamatan itu Bu Risma masih double ya, dari awal harusnya itu ada di tengah-tengah, kemudian ada di akhir, ya harusnya ada di akhir, dia ada di awal. Terus kemudian bagaimana Bu Risma berkaitan dengan tersebut untuk menciptakan pembelajaran tidak baik di Indonesia? Jadi dari pengamatannya ini saya merasa rancangan yang saya buat ternyata ketika disampaikan di kelas tidak, dia lupa ini saya masukkan itu. Jadi saya perlu berkaitan dengan hasil observasinya ini, saya perlu benar-benar merancang menyesuaikan dengan kapasitas waktunya. Jadi rancangan yang baik ternyata jadi biar nggak lompat-lompat. Kan benar kalau misalnya lompat-lompat akhirnya lupa. Di sini hanya nggak jadi ini ya Bu, ini ya anak-anak Jadi apalagi untuk proses assessment ya, untuk penilaian itu terkadang kalau kita tidak runtut anak-anak itu untuk meriwayat ya, kalau kita cepat mengulang kembali ya ternyata ada jeda yang dan terpotong atau ada jeda yang hilang. Kalau ke anak-anak itu kan lama ya Bu, karena kita tahu sendiri bahwa anak-anak kita itu kalau untuk mengulang itu ada sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, perlu waktu dan perlu pemikiran yang lebih lanjut. Terus kemudian apa ya Bu, kira-kira yang bisa kita lakukan untuk putri kita berkaitan dengan motivasi itu sendiri, Bu Risma bagaimana? Biar anak-anak termotivasi itu. Iya. Ya itu saya perlu banyak belajar ini dari Bu. Mungkin yang belum saya tahu selama ini bagaimana membuat rancangan modul ajar yang bermakna tadi. Iya. Nah, nanti kalau misalnya saya tahu ilmunya bagaimana modul ajar yang bermakna, mungkin Bu ini saya bisa menerapkan dari rancangan itu diterapkan. Itu saya belum banyak tahu ilmunya. Mungkin bisa di-share dari Bu. Iya. Baik, berkaitan dengan itu bagaimana kita untuk membuat kelas itu hidup atau memotivasi dengan cara belajar kita, tentunya dengan kita hadir sepenuhnya di tengah anak-anak, sementara meletakkan semua beban pikiran di luar pembelajaran kita, sehingga anak-anak itu merasa kita hadir sepenuhnya untuk mereka. Terus kemudian sampai saat ini Bu Risma merasa kompetensi apa yang harus ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran selanjutnya Bu Risma? Jadi kompetensi yang penting Bu, yang penting ya kompetensi bagaimana di
kemampuan atau keterampilan menarik minat peserta didik dan memotivasi keterampilan ini yang pertama dulu. Kemudian keterampilan bagaimana merancang kegiatan pembelajaran yang bermakna, yang nanti menyenangkan sesuai dengan karakter peserta didik. Nah, itu kompetensi yang perlu saya dalami. Ya kan memang saya sudah tahu bahwa dalam Mulia Budi Siswa itu sudah mencoba untuk menerapkan diferensiasi, sudah mencoba untuk menerapkan bagaimana menekan emosional anak-anak pada saat diskusi. Terkadang ya memang anak-anak itu yang egonya tinggi itu tidak mau kalah pada saat diskusi. Itu semua saya melihat di pekerjaan Bu Niswa sudah bisa terkontrol dengan baik. Tapi memang Bu Niswa ya PR buat kita semua, yaitu bisa menjadikan anak untuk termotivasi, belajar bersama dan hadir sepenuhnya di sistem pembelajaran itu yang sangat luar biasa. Terus kemudian Bu Niswa yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini, bagaimana Bu Niswa merasa bahwa apa yang disampaikan Bu Niswa ke anak-anak itu bisa tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran Bu Niswa itu sendiri. Jadi ini Untuk jadi bagaimana Bu Niswa bahwa oh ya pembaca saya itu sudah berhasil. dengan mengukur. Jadi saya perlu pengukuran, mengukurnya dengan rubrik. Nah, jadi dari rubrik itu kemudian saya buat tujuan pembelajaran apa yang nantinya harus dicapai oleh peserta didik. Nah, setiap rubrik nanti saya masukkan elemen yang perlu dialami oleh peserta didik. Kemudian saya masukkan setiap peserta didik nanti ada checklist masing-masing. Jadi dari rubrik tersebut kemudian nanti saya olah lagi, oh ternyata peserta didik ini sudah mencapai di tahap ini. Peserta didik yang kedua mungkin nanti capaiannya berbeda dari rubrik tersebut. Baik Bu Niswa, tadi dari kegiatan kita kemarin proses ini sudah berjalan dengan luar biasa. Kemudian setelah kita berdialog ini Bu Niswa sudah bisa menemukan bagaimana nanti ke depannya pembelajaran di kelas yang ini yang sama atau di kelas yang lain itu lebih bisa menghadirkan diri kita sebagai guru, kemudian menghadirkan siswa lebih bisa mengikuti pembelajaran yang kita lakukan dengan motivasi dan minat dari peserta didik kita. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk saya. Semoga kedepannya kita selalu bisa bersinergi bersama. Luar biasa sekali. Selamat pagi Bu Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.